Halo, di video ini saya akan membuka kotak sebuah kabel yang sangat kuat. Kabel ini dari Silkland dan benar-benar sangat kuat. Kita yung sa mispodin kunyaw, tidak bingkaren, pebiro fay kabel landan mulai faham kumuhal wasa sa kabel ni. Jadi mari kita mulai. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, ini adalah semacam amplop surat yang berisi kabel di dalamnya. Saya akan membahasnya lebih lanjut sebentar lagi. Tapi pertama-tama mari kita lihat. Tertulis di stiker di sini, ini adalah kabel USB 4 self-clenched. Jadi mendukung USB 4 dan juga mendukung Thunderbolt 5. Tapi nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang itu. Panjangnya 1,2 meter atau sekitar 4 kaki. Kecepatannya 80 gigabit per detik yang sangat cepat dan memiliki bandwidth video 120 gigabit per detik, artinya bisa untuk triple 4K di 144 Hz. Jadi Anda bisa menghubungkan 3 monitor dengan satu kabel. Kalau begitu, selain itu, perangkat ini juga memiliki power delivery 3,1 yang memberikan daya sebesar 24 watt. 48 volt pada 5 ampere. Sekarang mari kita buka kotaknya. Membuka kemasannya cukup mudah. Cukup buka segelnya di sini dan kabelnya ada di dalam. Jadi mari kita keluarkan. Ada juga beberapa manual, buku petunjuk penggunaan kabel. Itu cukup menyenangkan. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Apakah ada hal lain? Piau ni lagi ada. Oke. Nah, ini adalah kabelnya. Kabelnya terlihat sangat tebal. Ini lebih tebal daripada kebanyakan kabel yang pernah saya lihat. Dan terlihat sangat berkualitas tinggi. Mari kita lepas penutup port USB-C-nya. Dan mari. Tolong keluarkan barang ini. Oke, Anda juga mendapatkan pembungkus ini, semacam pita pembungkus. Jadi Anda bisa menjaga kabel tetap rapi. Ya, dan ini benar-benar kental. Saya tahu di kamera mungkin tidak terlihat seperti ini, tetapi secara langsung teksturnya sangat tebal. Saya akan membandingkannya, ketebalannya. Saya akan menunjukkan kabel lain yang panjangnya standar untuk mengisi daya iPhone Anda atau semacamnya, kan? Jadi ini panjang standar lebar, dan ini yang lebih tebal. Jadi bisa dibilang ketebalannya 2 kali lipat jika dilihat dari diameternya. Oke, sekarang tentang kabelnya. Sekarang ini adalah kabel yang sudah bersertifikat USB-EF, USB 4, dengan kecepatan 80 gigabit per detik. Dan kabel ini kompatibel dengan Thunderbolt 3, 4, atau 5. Ini adalah USB 4.2.0. Juga mendukung USB 3,2 termasuk MacBook M4 serta MacBook Pro M5, laptop gaming, dock, dan semuanya. Kabel ini juga kompatibel ke belakang, jadi mendukung perangkat yang tidak berjalan pada kecepatan setinggi itu, termasuk power delivery yang mencapai 240 watt. Sayangnya, saya tidak bisa mengujinya karena saya tidak punya charger 240 watt dan juga tidak punya alat penguji untuk 240 watt. Itu memang banyak sekali. Sekarang ini secara teknis diperlihatkan sebagai pengisi daya MacBook Pro hingga 50% dalam 30 menit. Tentu saja untuk pengisian daya, jadi jika Anda ingin mengisi daya dari 0 hingga 50%, itu akan memakan waktu sekitar 30 menit. Tapi ingat, MacBook Pro sebenarnya tidak membutuhkan 240 watt. MacBook Pro hanya membutuhkan sekitar saya kira 100 watt atau semacamnya. Sekarang mari kita lihat apakah ada sesuatu yang menarik di buku manualnya. Tentu saja kabel ini bersifat 2 arah.
Jika Anda tidak ingin menggunakan triple 4K di 144 Hz, Anda bisa menggunakan dual 8K. Lalu itu juga, ya pada dasarnya seperti itu. Itu sudah menjelaskan semuanya. Dan sekarang mari kita lihat apakah ada hal lain tentang itu. Jadi pembangunannya, konstruksi perangkat ini dilapisi 3 lapis pelindung, yaitu foil AMI, kemudian konektor tembaga bebas oksigen, dan rhodium dengan lapisan luar nilon yang dikepang dan cangkang aluminium untuk pembuangan panas. Jika Anda ingin menggunakan kabel ini hanya untuk satu layar 4K, kabel ini akan memberi Anda refresh rate 540 Hz atau 120 Hz dalam resolusi 8K. Atau seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dual 8K pada 60 Hz atau triple 4K pada 144 Hz. Dan tentu saja, seperti yang saya katakan, kabel ini sudah disertifikasi oleh organisasi USB. Jadi, sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa kabel ini telah diuji memenuhi semua standar dan memberikan koneksi yang stabil. Sekarang, saya tahu ada kabel yang cukup kontroversial, yaitu kabel Apple dengan Thunderbolt 4 Pro USB-C. Dengan panjang 1,8 meter yang harganya kira-kira, saya rasa $150. Dan kabel tersebut mendukung kecepatan 40 gigabit per detik melalui Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, dan USB 4 atau hingga 10 gigabit per detik melalui USB 3. Sekarang, kabel itu juga mendukung pengisian daya hingga 100 watt. Dan perlu saya ingatkan bahwa kecepatan transfer di sini 2 kali lebih cepat. Dan kecepatan pengisiannya hingga 240 bukan 100 watt. Dan harganya jauh lebih murah. Soal harga itu akan saya bahas sebentar lagi. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa output video untuk kabel Apple ini seharga 150 tidak benar-benar dijelaskan. Tapi disebutkan bahwa kabel Apple ini adalah HBR free, yaitu high bitrate free. Dan kabel ini mendukung transfer video hingga 32,4 gigabit per detik yang memungkinkan Anda untuk 8K pada 30 Hz atau 4K pada 120 Hz. Jadi kabel ini Anda sebenarnya tidak bisa membandingkannya dengan kabel Apple karena kabel Apple memiliki refresh rate yang bahkan 3 atau bahkan lebih, ya saya bilang 4 kali lebih rendah untuk resolusi seperti 8K atau 4K. Sekarang soal harga. Seperti yang saya bilang, kabel Apple harganya sekitar 150. Sekarang kabel Silkland saat ini sedang diskon, harganya, tunggu sebentar, saya perlu menemukan yang benar. Panjang. Ya, harganya $25 Amerika Serikat. Jadi itu jauh lebih sedikit, saya rasa 6 kali lebih sedikit. Dan Anda bisa mendapatkannya dalam berbagai panjang. Kabel dari Apple memiliki panjang 1,8 meter atau 3 meter. 3 meter itu kira-kira sekitar 7 kaki kurasa. Maaf, 3 meter kira-kira sama dengan 10 kaki. Sekarang Silkland Anda bisa mendapatkannya dalam versi 1 kaki, 1,6 kaki, 3,3, versi 4 yang saya punya. 6,65 dan 10 kaki, jadi bisa memenuhi semua kebutuhan Anda. Kabel ini punya kemampuan jauh lebih besar dan harganya 6 kali lebih murah. Jadi, saya harap video ini bermanfaat. Beritahu saya di kolom komentar di bawah tentang pendapat Anda mengenai kabel ini. Silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya.